atau fi qulubil muslimin. Walati anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Amma ba'd. Di bahasan konflik dan komunikasi efektif ini seringkali memang ketemu sama eh, ada banyak pasangan yang milih diem Ustaz, Ya, daripada ngobrol. Akhirnya komunikasi nggak tercapai karena ya, nggak tahu kesalahannya ada di timing, di nada, atau di emosi yang mau ngomong apa aja salah gitu, atau justru malah kondisi yang kalau secara karakter CV-nya mengagumkan, waktu ta'aruf keren gitu. ya, Ternyata begitu jadi rumah tangga auratnya kebuka semua ya, dan menjadi masalah yang kemudian harus ditangani dengan komunikasi yang efektif. Ini memang memang harus gitu kan ya, Ustaz? ya. Harus harus ada konflik kan ya? Pasti terjadi, bukan harus ada, pasti terjadi. Pasti ada ya. Pasti ada. Kalau harus Ka- kelihatannya nunggu nanti nunggu kapan konfliknya gitu kan, jangan bahaya juga nanti ini. Iya, kalau dilihat dari buku Antum ini, Masya Allah. Iya, Ada pasangan yang tiap kali ada masalah langsung pengen selesai saat itu juga. Nggak iya, tahan kalau konfliknya berlarut. Ada pasangan yang butuh waktu 3 hari. Gitu. Yang nggak siap dibicara dalam keadaan emosi. Maka biasanya pertengkarannya makin makin seru tuh. Bukan karena masalahnya, tapi meregulasi emosi atau terjadi perbedaan soal mengelola konflik ini memang bisa sesederhana itu diselesaikan dengan komunikasi yang efektif, Zat. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Sat. Jadi eh, pastikan gini ya. Nama kita sendiri aja, kita sendiri. Kalau namanya ada dua dua otak ya, dua otak, dua orang pasti ada sudut pandang yang Perbedaan. berbeda. Ya, ya. Pasti, pasti sudut pandang yang berbeda. Namanya sudut pandang berbeda, mau nggak mau, pasti namanya kejadian ya tadi yang antum sampaikan bahwa eh, ada pasti akan apa namanya akan ada aja gitu, ada aja yang jadinya jadinya berbeda pendapat kan. Nah, apalagi kita dilahirkan dibesarkan dari dua kultur yang berbeda. Akhirnya yang tadi yang Panjenengan sampaikan, yang Ustaz sampaikan bahwa ada yang satunya pengen wis cepat beres. Karena dibiasakan gitu, ada di rumahnya dulu, kalau ada masalah beresin langsung. Ada yang nantinya posisinya berubah, nanti ada yang posisinya, oh kalau di sebelahnya itu mereka modelnya tidak gitu, modelnya selesaiin dulu baru nanti ngomong, kan gitu kan. Ada Akhirnya, ada beberapa ini, Zat. Afan saya potong, Zat. ya, Ada beberapa video terakhir-terakhir ini ya, yang bikin konten tentang menyadari bahwa oh dia cuma butuh arguing, dia cuma ya, butuh berantem doang. Jadi begitu udah nanya ini segala macam dijawab dengan benar gitu. Terus dilihat mukanya. Tunggu sebentar, coba kamu lihat aku sini. Kamu lagi PMS, kamu lagi mau berantem. Ya udah, ya ulang. Nanya tadi ulang dari awal. Begitu ya, nanya diladenin langsung. Ya kamu mestinya ngerti juga loh, aku dilawan satu dilawan. ya, Jadi memang ternyata ada orang yang butuh berantem. ya, ya, betul. Butuh butuh gitu juga, atau memang ada memang orang-orang yang ekspresif itu kepengen numpahin kekesalannya dengan cari 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 sparring partner gitu Ya, kira-kira. ya, ya. Jadi memang ya beberapa kali ada muncul video-video yang seperti itu, jadi bahwa ada yang tiba-tiba
Oh ini. Nah, ini sebenarnya akhirnya disitulah nanti pasangan tuh harus memahami memahami ininya, memahami kondisi kondisi Emosi. pasangannya, ya Hmm, kondisi emosinya. Jadi akhirnya karena tadi ada yang sebenarnya lagi tidak nggak butuh solusi, Bang. Dia itu cuma butuh ngeluarin hmm. doang gitu loh. Iya. Tapi di sisi lain lah ini kan yang sering kali jadi masalah itu ketika saling capek kan saat Oh, sama-sama capeknya, sama-sama lagi lagi capek, lagi nggak ini, nggak moodnya lagi kadang pada sama-sama nggak bagus, tiba-tiba jeder lah. Ini yang sering kali terjadi. kasusnya Akhirnya, Umar itu bisa kita jadikan sebagai sebuah apa cara cara kita ngatasin salah satunya nggak Sat? Istri kita tuh butuh kuping gitu ke bahasa ya ini bahasa pendeknya gitu. betul, betul. Nah, ini kan sebenarnya tadi apa namanya saat ini kan pemahaman ya. Akhirnya memahami pasangan itu, yang ini kan kuncinya kayak kemarin kita sampaikan di minggu kemarin kan, Ya. ngenalin, kata kenal kan. Nah, ngenalin itu eh tahu pola berarti kan, tahu pola. Hmm, Bahkan kalau hmm. disampaikan gini, pola stabilnya wanita itu cuma 2 atau 3 hari dalam sebulan, kan gitu kan. Sisanya dia sendiri juga nggak ngerti Nah, begitu ya. masalahnya 2 hari 3 harinya itu kapan kita nggak tahu gitu kan. Jadi kan mulai dari pas pas apa namanya pas lagi datang bulan itu hormonal, pra pranya dan paskanya juga hormonnya lagi nggak ini kan kan dan ini nggak bisa matematika gitu loh. Matematika Ya, oh berarti tanggal sekian ini lagi normal nggak bisa gitu juga gitu, apalagi misalkan dia punya punya baby punya anak kecil segala ya, macam itu hormonnya juga lagi ini lagi. Nah ini yang dan apalagi saya bilang lebih jangan lebih hebat lagi, istri dan anak perempuan semua kan, ya. perempuan semua itu tambah ngadepin empat empat perempuan bersama-sama dalam Lima kondisi Ustaz, sama mertua boleh, Ustaz. oh iya, iya, lima perempuan bersama-sama itu wow gitu kan, masya Allah itu kan dengan segala macam dinamikanya. Nah tapi Iya, kan makanya seperti saya sering kali nutup ya, obrolan itu kalau mereka lagi ya, itu apa segala macam. Nah, nah, pokoknya kalau ada kesalahan, Bapak yang salah. Padahal mereka yang lagi yang iya. lagi itu langsung ketawa cair lagi gitu. Nah ini sebenarnya tadi kalau misalkan tadi jadi kita nggak tahu ini kan makanya gini kan kita nggak tahu kapan nih sebenarnya yang dibutuhin adalah solusi. Kapan yang dibutuhin hanya sekedar pengen didengerin. Hmm, Nah, ya, nah ini sebenarnya di satu sisi saya juga saya ingin mengatakan pada ibu-ibu, tolong juga tolong disampaikan apa yang menjadi kegundahannya. hmm, Tapi di sisi lain suami juga tolong mengerti. Jadi jangan ini bukan pada titik yang iya suami harus paham dong. Ini ya, bukan pada titik itu, tapi atom pada kromo. ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng saling. Oh, ini lagi kondisinya kayak gini loh. Oh, ini kayak begini jadi harus begini. Jadi dua-duanya harus berjalan bersama dan hati-hati dengan nanti kalau ini hambatannya adalah soal tadi kan, lah kamu mah selalu begitu lah kalimat-kalimat itu, kamu mah selalu begitu. Ada juga nanti negatif thinking, negatif Ya, apa negatif speech, negatif thinking, negatif speech. Misalkan eh aku tuh nggak aku tuh nggak mau karena begini. Jadi sudah semuanya sudah di negatif thinkingnya dari ya, awal gitu loh. Itu ya. juga jadi masalah nantinya. Ya, apa ada orang yang justru dia nggak tahu apakah dia lagi kepengen ngoceh atau Ya, kepengen nyari solusi ya. Ini agak repot ya, lagi, Seth. Kalau cuman sekedar gini, eh aku cuman butuh dengerin aja ya. Nah, itu kan lebih enak ya. iya Kita betul. kita jadi oh, oke, aku pasang kuping aja gitu. Tapi kadang-kadang ya memang mentalnya laki-laki itu kepengennya ngasih solusi, kepengennya ngebenahin, kepengennya langsung mengerjakan apa yang diminta kan gitu. Padahal sebetulnya ya cuma pengen pengen ngobrol aja gitu. Di sisi lain, laki-laki Nah, juga kalau ada masalah, istrinya pengennya dia dilibatkan. Tapi laki-laki hmm, cenderung tidak mau. ya, Ini ya. juga jadi sesuatu, ini kan Sam- jadi sampai sesuatu yang kayak kebalikannya gitu, Sat. ya sampai ada yang bikin bikin apa bikin konten gini Ustaz. Begitu istrinya Mas aku lagi pengen ngobrol nih. Oh ya, bentar. Suaminya pakai daster, pakai bandok, Iya, terus duduk, ikut ngerumpi.
dari sisi penampilan sih saya nggak setuju ya, Ya, berpakaian perempuan itu kan nggak boleh. ya, Tapi maksudnya itu mestinya kontennya dibikin dibikin dengan apa pola, eh, ini setelan setelan gibah gitu, setelan ya, setelan rumpi gitu. Kalau ya, itu mungkin agak setuju saya, tapi kalau dia pakai daster, pakai pakai ya. banduk segala macam untuk menunjukkan bahwa Pesannya, wah, pesannya dapat, ah, tapi caranya yang tidak pas. iya, apa, message-nya itu mesti jadi perempuan juga nih gitu ya. Ya, dan itu berat, Seth. Hmm, Dan itu berat. ya, Jadi ini sebenarnya di sini kalau dalam tanda konflik ini semuanya punya hambatan-hambatan yang sangat luar biasa. Di keluarga-keluarga biasanya kan tadi contohnya gini, di seringkali secara culture kita itu namanya anak laki-laki itu nggak ada masalah ya selesaikan, jangan ya, diomongin kan gitu. ya, ya, Itu itu biasa banget dan di sisi lain kayak tadi laki-laki harus kuat, laki-laki nggak boleh nangis sampai nggak boleh ini, jadi kan itu yang sering kali terjadi kan ya, dan itu menjadikan ketika dia menghadapi wanita dalam kondisi rumah tangga itu gagap dalam artian tadi, loh kan aku harus nggak boleh nunjukin di depan istriku harus kelihatan kuat, kelihatannya harus kelihatan begini. Nah ini yang sering kali jadi masalah menurut saya, yang jadi masalah sering kali jadi masalah ketika konflik itu terjadi. Padahal tadi kalau ini begini, eh, bukan harus datang ya, konflik itu pasti terjadi, nggak mungkin ya, nggak gitu, nggak mungkin nggak, konflik pasti terjadi. Tapi di sisi lain, ketika terjadi, bagaimana kita menyelesaikannya, bagaimana kita akhirnya, eh, kan di sini nanti ada cara, ada waktu, ya kan gitu kan, ada cara, ada waktu, ada diksi, kan ini ya, nggak hanya tentang menyelesaikan, tidak hanya tentang waktu, tapi ya, ada caranya juga, ada juga dengan nadanya juga, ada juga dengan isinya, kontennya. Nah, ini kan semuanya harus tepat, Sat. Kan kadang-kadang ya, juga tadi, ada yang cuma memang tadi hanya butuh didengarin, habis itu selesai. ya, Ada yang memang harus diselesaikan, ada yang memang harus di ini ini yang nggak betul kan, ada juga yang gini kan, ada yang mohon maaf yang modelnya playing victim itu ya, ada juga memang, ya, jadi ya, ya, nggak nggak semuanya sama, dan ya. inilah yang menjadi dinamika. Terlepas dari masalah karakter dia, apakah NPD, apakah ah ADHD atau apa gitu ya. iya, betul betul betul. Kalau kalau kita lihat, ada sebagian orang, orang itu memang nggak mau konflik kan sebetulnya. Ya, Kalau di, eh, izin nyoba pakai ayat 216 dari Al-Baqarah, itu Allah SWT gunakan pendekatan perang. Alhamdulillah menyiapkan rajim kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jadi memang sebetulnya orang ini nggak senang perang, ya, nggak senang perang. Dan disebut sama Allah bahwa wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Justru peperangan justru dianggap baik malah. Boleh jadi yang kamu nggak suka itu ada kebaikan di dalamnya. ya, Begitu juga kebalikannya. Wa asa an tuhibbu syai'a, hobi-hobi yang kita senangi kadang-kadang itu malah malah memperburuk. Kalau saya kaitkan ini dengan komunikasi efektif ini kayaknya masuk banget ini. ya, Karena di situ ada bagian yang kemudian perbedaan persepsi. Terus kalau di buku jenengan ini jangan sampai kemudian orang, gimana caranya supaya nggak konflik gitu. Padahal memang harus ada konflik gitu. betul. Bukan bukan Menghindari itu jadi, menghindari kayak jadinya gini, Sat. kasih. Beberapa kali terjadi itu orang itu menghindari konflik dengan tadi, ya udah nurut, ya Hmm, udahlah ikut ikut saja. Padahal ini kan gini, harus 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 clear juga, jangan sampai gini, kita kan harus ngukur juga, nurut itu boleh, nggak ada masalah juga sebenarnya, nurutin itu nggak apa-apa, cuma ya, kan ini kan harus ada standar benar salahnya, ada ya, standar benar salah yang juga harus ada, juga harus standar nanti, oh secara logik nanti, ya tadi misalkan kita mau berangkat, taruhlah kita mau datang resepsi, ada undangan, ada undangan walimah jam, misalkan taruhlah jam setengah satu, itu kan nabrak nabrak waktu duhurnya. ya, Nah kalau mau berangkat ya jangan mepet-mepet biar nanti hmm, sholat duhurnya ndak ini misalkan gitu, ini kan ya,
ada hal yang memang perlu diselesaikan. Jadi ini kan ya sudahlah, lu berangkat aja jam 12 misalkan seperti itu. Lah ini kan ya daripada rame, ini kan bukan masalah rame. Ini kan Ya, waktunya nanti jam 12 waktunya zuhur. Kalau mau berangkat sebelumnya atau memang setelah zuhur sekalian. Jangan pas ada nih, misalkan kan gitu. Ini kan, nah ini contoh kecil lah, saya bilang contoh kecil. Jadi ya sudah terserah kamu. Akhirnya kan kata terserah hmm, kamu. Nah, sebenarnya kata terserah kamu itu kadang-kadang juga jadi masalah ketika apa? Kamu tuh selalu begitu. Yang mutusin selalu aku loh. Ini ya keliru, ini ya keliru. Tapi kan akhirnya kan, nah berarti kan argue-nya harus ada nih loh. Kalau iya, kita berangkat segini, nanti begini. Cuma, oh dicek loh tempatnya, kok tempatnya ada masjidnya kok ya wes mendingan kita berangkat duluan aja. Dan nanti kalau gini apa namanya ya nggak apa-apa, habis sholat baru ini kan tinggal akhirnya kan dikomunikasinya di situ iya, sebenarnya iya, iya. gitu. Jadi bukan bukan soal kemampuan bicara, tapi ini bukan soal eh, nyusun kata atau kepandaian menyampaikan gagasan, tapi komunikasi di sini ya hadir, mendengar, merespon, ngasih ruang, dan memahami. Ini keren ini highlight yang Antum kasih. Ya. Eh, di sini soal komunikasi efektif itu memang memang harus harus selalu eh, apa namanya? Kalau komunikasinya sudah efektif terus berarti nggak bakal ada konflik, jadi nggak seru lagi, Zat. Dan tapi itu kalau kita pakai kalau pendekatannya gini Sat. Kalau pendekatannya selalu sama, masalahnya yang namanya masalah itu kan beda-beda. Ya tadi kan, Ya. komunikasinya efektif, tapi zonnya nggak beres lah. Ini juga jadi nggak Hmm, beres. ya. Karena, Kadang-kadang ada yang jahatnya gini, Zat. ya, Kadang-kadang suka mancing. Dia sengaja ngasih soal yang salah supaya dijawab sesuai dengan tabiat. nah, dan yang sering kali Sat, masalah itu terjadi kan spontannya. Ya. Nah, di spontanitasnya inilah kadang-kadang munculnya itu Hmm. kan gitu. Kita belajar komunikasi itu begini. Oke, nanti kalau ada masalah jeda dulu ya, nggak usah gini, nggak usah begini, 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 begini. Ketika ada masalah jeder, itu kan kadang-kadang hilang juga itu. Hilang juga masa ini juga kan, apalagi tadi mungkin misalkan si istri tadi di rumah capek, anak masih kecil capek segala macam Hmm. dengan segala Hmm. macam Hmm. dinamikanya, suaminya lagi di kantor ada masalah balik balik itu babnya kecil, lupa beli martabak gitu kan, beli martabaknya lupa, atau misalkan gini, kan kamu tahu aku lagi diet. Lah tadi kenapa minta martabak kan gitu kan. Nah, lah, lah kan padahal kan ya tadi kan satunya cuma butuh butuh apa namanya samsak, yang satunya lagi capek. Kadang-kadang gitu tuh yang saya bilang tadi. Oh, ini apaan? Terus tiba-tiba telepon saya, tiba-tiba telepon Ustaz gini-gini suami saya begini. Saya kira oh, gitu ya, tapi yang lucunya mereka nggak berani ke kita, nggak berani marah gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau saya bilang kamu ke kita nggak marah, tapi kalau yang lain kamu nah ini tadi karena sebenarnya ketika kita menemukan pasangan itu kita sih kita yakin bahwa mereka mampu menerima kita. Yang konyol tuh gini, Zat. Iya, Nggak ada apa-apa, terus iya, tiba-tiba ada pada depan gitu. Kamu iya, perhatiin nggak? Ada yang beda nggak dari aku? iya, iya. Waduh, itu jebakan Batman banget itu. Lagi langsung mikir sebentar Iya, ini apa? maksudnya apa ya. Sambil gitu kan maksudnya apa, targetnya apa, ini konteksnya apa gitu kan. Teka-teki silang ini. Waduh, ini puzzle yang mana yang mesti pertanyaan yang umum gini. Kamu sayang sama aku nggak? Anak wis papat nanti ngomong ngopo gitu kan ya. Iya kan. Nah, tapi dari situ ada kejadian akhirnya pisah dari situ kan. Hmm. Saya dapat satu case katanya gitu. Oh, gara-gara si suami mengatakan ya gimana lagi lah dulu cuma adanya kamu. Gara-gara itu. Dan itu Padahal bercanda doang ya. sama-sama ya, akhirnya kan gitu. Mungkin si suaminya mengatakan, oh nanya kok gitu lagi. Nanya itu sudah berpuluh tahun, oh, nanya kok itu lagi kan. Dijawab seperti itu. Akhirnya rame. Bahwa alam gimana kejadiannya. Akhirnya mereka akhirnya memutuskan, yaudah kalau gitu kita selesai. Si, si, Ya si. Allah. Ini Ya Allah. apa? Saya bilang gitu ininya.
ini logika macam apa yang dipakai? Tapi kan tadi, ya ternyata ya tadi itu yang sering muncul itu yang kelihatan saja. Hmm, Tapi ingat toh bahwa tumpukan-tumpukan yang masa lalu itu nggak ya, selesai. ya, ya. Nah, disinilah yang sering terjadi. Bab tumpukan ini yang kadang-kadang yang sekarang selesai, tetapi yang kemarin kita ngomong, eh, hati-hati ketika ngupas ngupas kulit bawang. Hmm, Dan kita nggak tahu sebenarnya kita tadi itu lagi apa namanya ngungkit ungkitan tadi itu sebenarnya nyambung ke beberapa hal. Nah, ini yang sering bikin sesuatu itu jadi jedernya di situ. hmm. Gini, Zat, kalau kita Nggih, bicara komunikasi efektif, Zat, nggih. eh, sebenarnya komunikasi efektif itu kalau di keluarga itu apakah sekedar bisa berbicara dan didengar? Karena ada pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah justru Ya, makin sulit komunikasi, Zat. Bukannya seharusnya makin saling paham gitu kan mesti. nah, kata saya agak tergelitik, makin sulit. Ini harus kayak kayak gila. Ini kayak gimana? Berarti kan sebenarnya selama ini mereka hidup sendiri-sendiri, Sat. Berarti Hmm, hidup dalam persepsinya masing-masing akhirnya. Berarti sebenarnya pada kalau dibilang kalau semakin lama semakin semakin sulit. dalam artian hidup sendiri-sendiri, dalam artian ini ya, tidak efektif komunikasinya, berarti selama ini mereka bermain peran. Dalam Ya, artian apa? Ya sudahlah, ya sudahlah. Nah, apalagi sudah kata-kata ini sebenarnya, ya sudahlah. oke. Kata-kata ya sudah itu sebenarnya berarti sudah mulai lebih 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 mengerikan lagi. Kalau kata-kata kan mengabaikan ya. Nah, dan akhirnya apa? Tadi kalau dibilang wanita itu senang divalidasi, kayak yang kata Mbak Dina Ya, tadi. ya, Tidak, laki-laki juga suka loh divalidasi. ya, Cuma hari ini seringkali, saya bukan belain laki-laki tidak ya, seringkali fokusnya pada perempuannya. Kadang-kadang yang juga seringkali, ini kan gini, orang buat konten itu kan tergantung POV-nya ya, ya. POV siapa nih. Nah, seringkali laki-laki itu adalah pihak yang tidak dimengerti, Oke. seringkali. Tapi di sisi lain juga bukan berarti akhirnya hanya satu sudut. Nah, ini saya bilang, saya itu mau mencoba memulai menghilangkan hal itu ya. Dua-duanya butuh, dua-duanya butuh. Makanya sebenarnya kayak tadi, oh lah kayak kalau misalkan sudut-sudutnya adalah makanya kan kalau dalam buku lama Man from Mars, Woman from Ya, Venus itu ya, semuanya itu punya kondisinya masing-masing dan ya, semuanya punya cara, semuanya punya kondisi di mana mereka itu harus saling gitu. Tidak bisa ya, ini misalkan tadi aku harus dipahami. Betul, tapi kamu juga harus memahami di sisi lain juga suaminya juga si istri mengatakan aku harus dipahami, si suami pun juga harus sama, dia juga harus dipahami karena dua-duanya punya hak untuk dipahami, punya hak untuk didengar, punya hak untuk mendengar, punya hak bicara yang setara. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau yang tadi Ustadz sampaikan bahwa bagaimana kalau dalam kondisi Umar tadi ya, Umar di satu sisi beliau beliau kan juga mengerti, tapi juga beliau dimengerti. ya, Fragmen-fragmen yang ada itu kan tidak hanya ketika Umar mengatakan lagi dimarahin istrinya juga kan, tapi ya, kan ada ya. fragmen lain yang di mana beliau juga punya apa namanya, Iza. eh iya, ini yang sering kali saya makanya kemarin ketika saya ngobrol saya sama Ustadz Edgar kemarin beberapa waktu kemarin sama Ustadz Edgar. Ustadz Edgar saya bilang Ustadz kita perlu ini deh saya bilang nyusun 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 apa namanya eh siroh karena beliau punya kekuatan di siroh saya bilang siroh yang lebih dalam tanda kutip dari sudut pandang keluarga dari sudut pandang yang Ya, manusiawi jadi ya, agar yang tidak muncul itu akhirnya saya bilang laki-laki itu kayak benar-benar Superman yang wanita itu jangan subordinat jangan sampai itu terjadi gitu ya. jadi saya berharap nantinya kita lebih banyak menggali menggali bahwa di kondisi Rasulullah itu mendengar juga didengar juga loh.
Ya, gitu. Jadi para sahabat juga sama, bagaimana nanti seorang Abu Bakar itu memutuskan untuk menginfakkan seluruh ininya, itu pun juga ada proses, ya, dia proses dengan diskusi dengan keluarganya pun ada, bukan hanya betul. sekedar fatalis yang mengatakan oh enggak, karena apa, mereka tahu bagaimana seorang Abu Bakar itu dia juga apa namanya, beliau itu pedagang juga, yang mereka dia itu luar biasa. Jadi ketika Ya, dia mengatakan ya sudah infakin semua, keluarganya juga nyantai-nyantai aja ya, gitu, ya. gitu Sat. Eh, Kalau bicara tentang, ya pasti sebagai konsultan jangan dikontak Ya, kalau ada kesulitan-kesulitan kan. ya, Ustaz, kan kalau yang sering itu kan ngurusin konflik keluarga tapi setengah kamar, Ustaz. ya. Istri doang atau suami doang itu paling saya hindari itu. Saya pengen sih ngobrol bertiga gitu. Wah itu paling, dan betul Sat, itu paling sering terjadi. Saya udah bicara baik-baik loh, tapi pasangan saya tetap nggak ngerti saya. Itu kesalahan komunikasi yang paling jenengan temui di kasus-kasus yang paling lazim itu apa, Ustaz? Kalau di konsultasi keluarga? Saya melihatnya selalu pada tingkat tadi persepsi. Hmm, Masalahnya adalah trauma persepsi yang terjadi oke. di ininya, persepsi. Jadi Masing-masing ya. dimulai dari, ya, dimulai dari persepsi. Ketika dan ya tadi persepsi, kemudian eh, itu yang paling paling ini ya, paling banyak di situ. Ketika kita coba diurutkan, coba deh saya ngurutin sebentar, sebentar, saya mulai ngurutin ininya bagaimana gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah juga gitu kan. Cuma tadi karena persepsinya sudah begitu, karena dia itu selalu mengatakan dia itu selalu begitu, Ustadz. Kalau Nah, saya ngomong selalu begitu. Nah, labeling ya. label dari persepsi akhirnya nge-label. Dari label Apa, akhirnya dia Hmm. Nur Sewu, apakah setiap masalah mesti dibicarakan, Ustaz? Atau ada kondisi tertentu ketika diam justru jadi lebih lebih wise, lebih bijaksana? Nah, sebenarnya kan gini. Ini tuh nanti kondisinya kan beberapa kondisi. Kalau masalahnya itu satu, masalahnya satu, seringkali sebenarnya masih bisa saat ini kan. Cuma kadang-kadang tumpukan itu yang jadi masalah. Hmm, ya, Jadi ini tuh sebenarnya ini tuh rangkaian dari, sebenarnya gini. Ini tuh cuma rangkaian dari beberapa peristiwa yang kelihatan di depan, yang ya yang sebenarnya harus dibelajarin itu yang tiga tiga langkah di belakang. ya, Ini yang sering kali jadinya cuma ketika kita cuma tadi, makanya saya bilang kalau kita cuma menyelesaikan di sini nggak akan selesai. Kenapa? Kulit bawangnya yang itu yang sudah di sana, yang ya, kulitnya di sana nih, yang di situ yang belum kali, yang belum selesai. Itu yang menjadikan, waduh ini saya bilang. Nah, di sisi lain, nah, ego laki-laki juga sedikit besar. ya, Ego laki-laki besar, kadang-kadang minta maaf aja. Nah, minta maaf ya, sesuatu ya, yang sulit. ya. Ngebedain diam karena kepengen nenangin diri dengan silent silent treatment yang sebenarnya pengen menghukum pasangan tuh ada bedanya nggak, Ustaz? Secara fisik nggak ada, Hmm, secara fisik. Tapi secara, ya itu kan ini San, apa yang dari hati diterima oleh hati kan. ya, ya, persepsi tadi ya.